Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah atau keutamaan ibadah puasa adalah menjadikan tubuh manusia sehat, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Tentunya sehat yang mencakup baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Selama orang beriman menjalankan ibadah puasa, untuk kesempurnaan puasanya dia dilarang untuk marah, menahan marah, dilarang untuk berkata dusta, dilarang untuk mengadu domba, dan hal-hal yang buruk lainnya. Nah, semua ini kalau dijalankan dengan istiqomah, dengan konsisten oleh hamba Allah yang beriman selama dia menunaikan ibadah saum, ibadah puasa, maka tertanam dalam jiwanya kesehatan rohani. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya terusik oleh satu kampanye lah, boleh katakan demikian, atau satu seruan yang beredar di medsos menjelang beberapa hari menjelang Ramadan oleh seorang penggiat medsos yang dia menyuarakan, yaitu meminta kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa, yang fatwa itu membolehkan orang beriman, kaum muslimin, untuk kondisi saat ini di mana terjadi pandemik COVID-19, maka dia meminta MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan kaum muslimin untuk tidak berpuasa. Alasannya adalah dengan berpuasa maka stamina, ketahanan tubuh kaum muslimin akan menurun, sehingga dengan demikian akan mudah tertular oleh virus corona. Maka dari itu dia menyuarakan satu permintaan agar MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan kaum muslimin untuk tidak berpuasa selama masa pandemik COVID-19, dan kemudian dia meminta agar kaum muslimin menggantinya dengan fidyah. Karena dalam kondisi sekarang pun begitu banyak dari kalangan masyarakat yang secara ekonomi mereka terdampak, maka fidyah ini bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau ditinjau dari sudut pandang keimanan, tentunya permintaan ini adalah permintaan yang tidak selaras dengan nilai keimanan. Bagaimana mungkin seorang beriman meragukan apa yang
disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ya. Dan secara ilmiah pun sudah banyak dari kalangan kedokteran yang mengulas, memberikan penjelasan bahwa dengan puasa ini memang menjadikan tubuh seseorang semakin sehat. Kalau ibarat mesin terjadi satu proses overhaul, ya, proses pembersihan ulang, sehingga kotoran-kotoran yang selama ini mengendap di lambung yang berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit selama beribadah puasa ini semuanya dibersihkan dan tubuh kembali menjadi bugar. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, justru orang beriman salah satu jalan untuk dia mengokohkan stamina tubuhnya selain dengan melakukan hal-hal yang merupakan protokol kesehatan, cuci tangan, menjauhkan kerumunan, memakan yang bervitamin. Ditambah lagi ada kesempatan untuk mengokohkan stamina dengan melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Jangan dibalik. Dengan berpuasa malah jadi ngedrop stamina, malah mudah tertular COVID-19. Ini logika yang sangat tidak sesuai dengan nilai keimanan dan juga dengan penjelasan ilmiah yang sudah banyak disampaikan oleh para dokter. Ini yang jadi saya ingin ajak kita semua, marilah memasuki bulan Ramadan ini, mumpung masih di awal, kita mantapkan keyakinan kita bahwa dengan berpuasa ini insya Allah stamina kita makin kokoh dan mudah-mudahan semakin mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak tertular oleh virus corona tersebut. Nah, sementara secara fikih Islam ya, untuk orang yang memang sakit sudah ada tuntunannya. Bagi yang sakit, yang musafir ya, silahkan dia tidak berpuasa, nanti membayar saat dia sehat. Tapi bagi yang sehat justru dengan berpuasa dia akan bertambah sehat. Jadi kalau yang sakit nggak puasa, yang musafir nggak puasa, yang sehat ikut nggak puasa dengan dalil takut ketularan, kita khawatir malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semuanya tidak mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi kadang-kadang memang kalau orang yang mungkin secara pemahaman agama dangkal ya, dia hanya memakai akal saja, walaupun dia sebetulnya muslim, akhirnya dia mengusulkan supaya Ramadan ini kaum muslimin ya, boleh nggak berpuasa dan dikuatkan dengan fatwa MUI. Kita khawatir ini justru suara orang fasik yang memang bulan-bulan Ramadan sebelumnya udah biasa nggak puasa, tapi dia pengen mendapat pembenaran ya, supaya nggak puasa jadi halal ya, dan cukup ganti dengan fidyah ya, karena umumnya barangkali mereka orang mampu, jadi kalau sekedar ngasih makan orang miskin satu orang per hari ya nggak merepotkan. Nah, ini tentunya kita semua harus kembali kepada nilai-nilai keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi melalui mimbar ini saya ingin mengajak diri saya, keluarga saya dan kita semua, justru kita sambut Ramadan ini di tengah-tengah pandemi, walaupun akhirnya kita oleh para ulama diajarkan untuk juga menyesuaikan ibadah-ibadah kita sesuai dengan kondisi yang ada.
seperti sholat. Sholat bukan ditinggalkan, tapi secara teknis ya dirubah ya. Yang biasa sholat berkumpul orang banyak di masjid, musola, sekarang kita sholat tetap berjamaah tapi bersama keluarga di rumah masing-masing ya. Ditambah lagi dengan memasuki bulan Ramadan ini kita juga melaksanakan ibadah saum ya, dan mudah-mudahan tadi dengan keutamaan di antara utama ibadah saum adalah semakin menyehatkan ya, mudah-mudahan dengan demikian ya kita pun semakin baik stamina kita, semakin Allah lindungi kita dari kemungkinan terkena virus corona, dan mudah-mudahan doa kita pun diijabah di bulan yang penuh berkah ini, dan akhirnya Allah segera hilangkan ya, ujian virus corona ini dari kehidupan kita, dan akhirnya semuanya kembali berjalan dengan normal. Demikian saudaraku kaum muslim rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini sebulan penuh dalam situasi krisis seperti ini, dan semua kita mendapat berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.